Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya yang kedua kalinya. Mohon maaf kepada para sahabat literasi pesantren karena live yang barusan tadi terhapus. Akhirnya saya ulangi lagi kajian terkait tentang poligami dalam perspektif fikih dan juga tafsir Al-Quran. Baik, langsung saja kita mulai. Berbicara tentang ayat poligami, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa yang bunyinya adalah wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Yang artinya, bila kalian yakin tidak bisa berlaku adil dalam masalah menikahi perempuan-perempuan yang yatim, maka nikahilah perempuan yang kalian senangi 2, 3, 4. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya bila kalian semua khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap banyak istri yang kalian nikahi, maka nikahilah satu perempuan saja atau budak yang kalian miliki. Karena yang demikian ini lebih dekat untuk kalian agar tidak berbuat aniaya terhadap orang yang lain. Makna ayat di dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga ini, yang pertama adalah ayat di atas berbicara tentang konsep keadilan anak yatim. Artinya, bila yakin kita menikahi anak yatim tersebut mengakibatkan tidak bisa berlaku adil dalam masalah nafkah dan juga lain sebagainya, maka solusi daripada ayat sebelumnya adalah menikah dengan perempuan-perempuan yang bukan yatim. Artinya, berpoligami dengan perempuan yang tidak yatim. Yang kedua, syariat melegalkan praktek poligami. Jadi diakui ataupun tidak bahwa poligami adalah merupakan legal secara syariat. Yang ketiga, ini berdasarkan kesimpulan oleh pemateri tersendiri ya. Monogami alias beristri satu adalah asal, sedangkan poligami adalah pilihan. Sehingga kita nanti akan membahas tentang formulasi hukum fikih tentang masalah poligami. Yang keempat adalah syarat-syarat berpoligami itu apa? Karena banyak bermunculan opini, baik itu antara laki-laki ataupun perempuan, ataupun kadang-kadang kita mendengar ceramah seorang ustadz, misalnya ya, yang mengatakan bahwa poligami itu harus mendapatkan izin dari seorang istri. Ini apakah benar demikian? Baik, sebelum kita masuk terhadap ayat poligami pada kajian inti, kita harus bisa merelasikan antara satu kalimat di dalam ayat yang ketiga ini dengan kalimat yang lain. Ini topik yang sangat serius, di mana ketika banyak orang yang berbicara terkait masalah poligami, ayat yang langsung disampaikan itu bunyinya fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah dengan perempuan-perempuan yang kalian sukai, 2, 3 ataupun 4. Temanya langsung begitu. Padahal kalau kita lihat secara susunan, fa di dalam ayat fankihu adalah merupakan jawaban dari syarat sebelumnya, yaitu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kalian tidak bisa berlaku adil dalam masalah menikah dengan perempuan-perempuan yang yatim. Jadi jangan diputus ayat ini, karena yang paling penting ataupun paling krusial di dalam ayat ini, kasus yang pertama kali adalah manakala seorang wali yang di dalam pangkuan dirinya itu memiliki anak yatim, kemudian dia mau menikahinya tetapi tidak bisa berlaku adil, maka Allah memberikan pilihan yang berikutnya, yaitu dengan berpoligami kepada perempuan yang tidak yatim. Jadi ayat pada lafadz fankihu ini jangan diputus, karena ini merupakan implikasi daripada ayat sebelumnya. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam tafsir Ayatul Ahkam, ketika mengomentari ayat fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Nasai serta Imam Al-Baihaqi di dalam kitab hadis mereka meriwayatkan sebuah hadis dari Urwah bin Zubair, di mana Urwah itu bertanya langsung kepada sahabat Aisyah mengenai makna daripada ayat ketiga itu. Kemudian sahabat Aisyah mengatakan, ya ibna ukhti hadhil yatimatu takunu fi hijri waliha yasrikuha fi maliha wa yujibuhu fi maliha wa jamaliha. Anak yatim ini ada di dalam pangkuan walinya. Si wali tersebut bersekutu dengan anak yatim di dalam masalah harta, dan ia mengagumi harta yang dimiliki si yatim dan juga kecantikannya.
Jadi kasus pertama kali itu ada satu keluarga di mana di sana mengasuh anak yatim yang perempuan. Si anak yatim tersebut memiliki harta yang banyak, semisal ya, karena zaman dahulu kan banyak sekali anak yatim, ayahnya meninggal dunia pada saat berperang ataupun lain sebagainya, sehingga anak yang ditinggal mati oleh bapaknya itu kemudian diasuh oleh orang yang lain. Kemudian Aisyah melanjutkan, fayuridu ayatazawajaha min ghairi ayaksito fi sodakiha fayutiha mitlama yuktiha ghairuhu fanuhu ayangkihu hunna illa ayuksitu lahunna. Kemudian si wali tersebut ingin menikahi anak yatim perempuan tadi, tetapi tidak bisa berlaku adil di dalam masalah mas kawin dan juga nafkah. Oleh karena itu ayat ini melarang mereka untuk menikahi anak yatim kecuali bisa berlaku adil. Oleh karena itu, kalau dengan menikah anak yatim mereka tidak bisa berlaku adil, misalnya dengan memberikan mahar yang tidak sama, nafkahnya pun tidak sama, motivasi menikah dengan anak yatim itu hanya karena kecantikan dan ingin menguasai hartanya, Al-Quran memberikan sebuah terobosan ataupun pilihan bagi seorang laki-laki tersebut dengan cara berpoligami. Lah, kemudian muncullah isu poligami itu sebenarnya sesuatu yang sunnah, wajib ataupun mubah. Ini banyak sekali akhir-akhir ini kita temukan orang-orang yang mengkampanyekan poligami. Bahkan tidak segan-segan iklan yang disampaikan itu dengan iming-iming surga. Mesti ayat ini harus kita bahas. Sebenarnya poligami itu sesuatu yang wajib, sunnah, atau sesuatu yang mubah. Ali As-Sabuni di dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam halaman 39 mentafsirkan kata fankihu, ya saya bacakan ini, wal amru fi qaulihi ta'ala fankihu lil ibahati mithla qaulihi ta'ala kulu washrobu. Firman Allah yakni redaksi fankihu yang artinya nikahilah kalian semua, itu dilalahnya adalah ibahah. Jadi petunjuk ini adalah mubah, bukan sesuatu yang wajib ataupun sunnah. Di mana padanan ayat tersebut kita temukan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-60, kulu washrobu, makanlah dan minumlah kalian semua. Artinya orang yang berpuasa kemudian ketika matahari terbenam, jelas dia diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan dengan cara berbuka. Nah ini ayatnya begitu. Tetapi berbuka itu hukumnya tidak wajib. Oleh karenanya redaksi amar di dalam ayat fankihu hukumnya adalah mubah. Berarti kita bisa menangkap bahwa hukum asal poligami bukanlah merupakan sesuatu yang sunnah, wajib, ataupun makruh ya. Akan tetapi poligami adalah sesuatu yang mubah. Namun sesuai dengan kondisi yang berkembang, poligami bisa berubah hukumnya, yang tadinya mubah kemudian menjadi sunnah, yang tadinya sunnah juga bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Tergantung situasi, kondisi, dan motivasi dari seorang laki-laki yang ingin melakukan poligami. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita sampaikan pendapat para ulama dalam bidang ilmu fikih terkait formulasi hukum fikih tentang poligami. Ini pemateri sampaikan di dalam kitab Fiqhul Manhaji halaman 408 jilid 1 ya. Hukmu ta'addudiz zaujati wal hikmati min masru'iyatihi, yang artinya adalah hukum memiliki banyak istri dan hikmah disyariatkannya poligami. Yang pertama, hukmu ta'addudiz zaujat. Hukum poligami itu apa? Ta'adduduz zaujati mubahun fi aslihi. Jelas nih, saya ulangi lagi, ta'adduduz zaujati mubahun fi aslihi, bahwa memiliki istri banyak secara asalnya adalah mubah. Berdasarkan dalil di dalam ayat Al-Quran pada surat An-Nisa, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa al-ayah. Makna ayat ini adalah in khiftum idza nakahtum al yatimati alla ta'dilu fi muamalatihinna faqad ubiha lakum antangkihu ghairahunna masna wa sulasa wa ruba. Artinya jika kalian semua khawatir menikahi perempuan-perempuan yang yatim tidak bisa berlaku adil ketika bermuamalah dengan mereka, maka diperbolehkan untuk kalian semua menikah dengan selain perempuan yang yatim, 2, 3, ataupun 4. Walakin qad yatra'u ala ta'addudi ma yaj'aluhu manduban au makruhan au muharraman. Akan tetapi kadang-kadang ada faktor eksternal begitu ya,
dampak dari poligami ini hukumnya bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, juga menjadi haram. Mengapa begitu? Ya, karena tabaan li'tibaratin wa ahwalin tata'allaku bisyaksi allati yuridu ta'addudaz zaujati. Karena hukum yang berubah-ubah ini memandang keadaan ataupun kondisi yang berkaitan dengan seorang laki-laki yang mau melakukan poligami. Sehingga hukumnya tidak boleh kita langsung katakan sunnah. Dilihat dulu laki-lakinya semacam apa. Ya kalau saya sih hanya bisa berteori ya. Kalau untuk melakukan aplikasi poligami jelas saya tidak berani begitu. Baik, yang pertama, fa idza kana ar-rajulu bihajatin li zaujatin ukhra. Ketika dia butuh untuk menikahi perempuan yang lain, maksudnya perempuan yang kedua. Semisal dia itu ya seorang suami yang jelalatan matanya. Setiap kali melihat perempuan pengen dinikahi terus. Wah ini bukan tipe saya ini. Au kanat zaujatuhu al-ula maridotan. Atau istrinya yang pertama itu dalam keadaan sakit. Au akiman. Atau dia tidak bisa memiliki anak. Padahal suaminya ingin sekali memiliki anak. Wa huwa yarghabu bil walad. Wa ghalaba ala dhonnihi ayaqdiru ala adli bainahunna. Kana hadat ta'addudu manduban. Dan si laki-laki itu betul-betul punya dugaan kuat bahwa dia mampu untuk berlaku adil di antara istri-istrinya. Maka poligami tersebut hukumnya adalah sunnah. Kenapa sunnah? Li'anna fihi maslahatan masyru'atan. Karena dengan cara berpoligami bisa mendatangkan maslahat yang secara syariat. Apa maslahat tersebut? Dia ingin memiliki anak dari istri yang lain ketika dia membutuhkan. Karena faktor istrinya sakit atau istrinya tersebut tidak bisa memberikannya seorang anak. Oleh karena itu fakta historis. Wa qad tazawwaja katsirun minas sahabati radhiyallahu anhum bi aktsara min zaujatin wahidatin. Banyak di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang memiliki istri lebih dari satu. Maka hukum poligami yang tadinya mubah bisa menjadi sunnah manakala memiliki hajat yang mendesak ketika dia ingin melakukan pernikahan yang kedua kalinya. Hajat tersebut yang dimaksudkan adalah dia tidak bisa untuk menjaga dirinya kalau hanya memiliki istri satu dan dia ingin sekali memiliki seorang anak padahal keadaan istrinya tidak bisa memberikannya seorang anak. Apa itu namanya? Kalau dalam ilmu kedokteran itu lupa saya, mandul. Kalau istrinya mandul maka dia bisa untuk berpoligami, kemudian hukumnya sunnah. Yang kedua, idza kana at-ta'addud li ghairi hajat wa innama li ziyadati tana'um wa tarfih. Kalau motivasi daripada poligami itu bukan karena hajat. Ya bukan karena hajat ya, tetapi dia misalkan pamer kalau istrinya itu, wah ini loh saya punya istri 2, saya ini punya istri 3. Atau karena dia melakukan ini bukan karena hajat tapi tana'um, bersenang-senang saja. Nah ini maka motivasi yang demikian tidak dibenarkan. Bahkan wasyaka fi qudratihi ala iqamatil adli baina zaujati. Dia juga ragu tentang kemampuannya untuk melakukan keadilan di antara banyak istrinya. Fa inna hadza ta'adduda yakunu makruhan. Maka praktek poligami yang demikian hukumnya adalah makruh karena bukan berdasarkan hajat ataupun kebutuhan penting. Bahkan dengan cara berpoligami ketika dia itu ragu, tidak bisa untuk berbuat adil di antara banyak istrinya, jelas akan menimbulkan doror ataupun bahaya. Padahal Nabi sudah mengatakan tegas di dalam hadisnya, tidak boleh melakukan satu tindakan bahaya yang kembali kepada diri sendiri maupun kembali terhadap orang lain, yaitu hadis la dororo wala diroro. Kemudian hukum yang ketiga, wa idza ghalaba ala dhannihi au ta'akkada annahu la yastati'u in tazawwaja aktsara min wahidatin ayadila bainahunna. Yang artinya ketika dia yakin ataupun sangat kuat di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa untuk berlaku adil kalau menikah lebih dari satu. Misalnya dia tidak bisa berlaku adil dalam masalah nafkah itu karena lifakrihi, karena dia miskin. Tapi kalau santri insya Allah kaya semua ya. Ini Ustadz Ade Sulaiman ini cukuplah istrinya satu saja walaupun jenengan jadi orang kaya. Aulidokfihi ataupun lemah. Ya kalau saya masih kuat. Artinya laki-laki yang lemah begitu ya. Kemudian dia itu tidak punya banyak uang sehingga kesempatan untuk memberikan keadilan kepada istrinya sangat tidak mungkin sekali. Maka fa inna ta'adduda inda idin yakunu haroman.
Poligami yang kondisinya demikian itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Li'anna fihi idroron bi ghairih. Karena yang demikian ini bisa membahayakan terhadap orang lain. Yang dimaksudkan orang lain adalah istrinya. Oleh karena itu, pilihan istri satu adalah merupakan anjuran juga di dalam ayat Al-Quran, tepatnya pada ayat berikut, yakni wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian semua tidak bisa berlaku adil, maka menikahlah dengan satu perempuan. Jadi harus menjadi suami yang setia. Ini perintah Al-Quran, jelas. Saya ulangi lagi ya, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau tidak bisa berlaku adil kalian itu terhadap istri-istri yang banyak, uslah istri satu saja. Yang kadang-kadang kita juga punya istri satu itu ya belum habis kok ya mau poligami lagi begitu loh. Ini kan luar biasa kalau seumpama kita tidak bisa berlaku adil. Oleh karena itu jangan semerta-merta kita mengatakan bahwa poligami itu adalah sunnah. Ini dilihat dulu keadaan yang berpoligami seperti apa. Kalau seperti Rasulullah dan para sahabat yang memang mereka motivasi dari poligami itu adalah karena agama, ya hukumnya bisa jadi sunnah. Bahkan kalau kita nanti melihat loh ya, ilham ataupun inisiasi daripada pernikahan Rasulullah itu semata-mata bukan karena nafsu, tetapi karena dorongan ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hari ini kita melakukan poligami, semisal karena ada kampanye-kampanye ataupun ikut-ikutan, lah ini perlu dilihat dulu hukumnya seperti apa. Ya tidak boleh kita katakan bahwa poligami juga haram, karena kalau seperti kiai itu harus banyak istri, harus banyak anak yang bisa menjadi generasi penerus. Tetapi juga harus memperhatikan hak-hak seorang istri, yakni dalam permasalahan permasalahan nafkah dan juga lain sebagainya. Nah, sehingga kesimpulan yang kedua kita bisa masuk bahwa sebenarnya syariat itu betul-betul melegalkan praktek poligami. Maka kalau ada undang-undang yang melarang poligami, ini jelas bertabrakan dengan hukum Al-Quran. Saya pikir sih bukan melarang poligami ya, karena itu juga masih belum menjadi undang-undang baku. Kemudian berikutnya adalah monogami. Monogami itu apa sih? Monogami itu beristri satu, seperti tadi kita katakan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Rasulullah itu kalau kita lihat di dalam sejarah, selama beliau menikah dengan Khadijah dan Khadijah itu masih hidup, Allah tidak menyuruh Rasulullah untuk menikah lagi. Dan Rasulullah pun tidak menikah lagi karena yang menghormati istrinya yang pertama. Nah, ini merupakan sebuah dasar bahwa sebenarnya secara syariat yang menjadi hukum asal itu seorang laki-laki punya istri satu, tidak lebih dari dua. Jadi kalau seumpama ada seorang yang memiliki istri dua itu ya perlu dilihat motivasinya karena apa. Nah begitu ya. Kemudian syarat poligami itu apa? Apakah seperti yang dikatakan oleh banyak isu yang beredar bahwa poligami itu harus mendapatkan izin dulu dari istri yang pertama? Ini saya cari di berbagai macam literasi ulama salaf ya. Itu belum sama sekali menemukan bahwa poligami harus memiliki izin dari istrinya yang pertama. Ini kalau kita baca di dalam tafsir Ayatul Ahkam, fankihu ma tobalakum ila akhir fayajuzulahum ayankihu arba'an kal ahrori wa la yatawaqqafu nikahuhum alal idni li'annahum yamlikuna at-talaqo fayamlikuna an-nikah. Yang artinya boleh bagi seorang laki-laki untuk menikah dengan 4 perempuan yang merdeka. Dan pernikahan yang demikian, maksudnya dengan praktek poligami, tidak harus mendapatkan izin daripada istrinya. Kenapa? Karena yang memiliki hak talak tersebut adalah suaminya, bukan istrinya. Maka menikah pun juga merupakan hak seorang suami, bukanlah merupakan hak seorang istri. Sehingga tidak benar kalau seumpama seorang yang mau berpoligami itu harus mendapatkan izin dari istri yang pertama terlebih dahulu. Tidak benar. Kemudian konsep keadilan yang digaungkan di dalam Islam ketika berpoligami itu apa? Apakah menyeluruh kepada aspek yang sampai ke dalam perasaan atau bahasa gaul sekarang itu baper? Misal harus sama rata dalam cinta kepada istrinya atau hanya dalam masalah konsep nafkah saja? Nah ini Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab fikih Islami mengatakan bahwa quyudu ibahati ta'addud
istarotot asyariatu li ibahati ta'addud syartaini. Syariat ini hanya memberikan dua syarat penting untuk seorang suami yang mau melakukan praktek poligami. Yang pertama, taufirul adli baina zaujat. Harus memenuhi keadilan di antara banyak istrinya. Keadilan yang dimaksud ini adalah keadilan min nafakotin wa husni muasyaratin wa mabit. Nafakoh, kemudian berhubungan baik dengan istrinya, menjalin hubungan yang harmonis, dan juga tempat tinggal. Jadi si istri tersebut harus diberikan nafkah yang sama. Kemudian husnu mu'asyarah itu hak hilirnya juga sama. Di dalam kitab itu nanti dalam fikih ada kajian al-qismu baina zaujat, hak menghilir di antara pada istri banyak. Kemudian harus memiliki tempat tinggal. Jadi kalau istri yang pertama punya, ya istri yang kedua juga punya. Ini kan luar biasa mumet sekali. Walaysa al-murad bil adli kama bana fi ahkami ziwaj as-sahih huwa at-taswiyatu fil atifati wal mahabbati wal maili al-qalbi. Bukanlah yang dimaksud keadilan di dalam ayat Al-Qur'an sama rata dalam masalah rasa sayang, cinta, dan kecenderungan hati. Fahuwa ghairu murad, keadilan yang demikian tidaklah dikehendaki. Kenapa? Li'annahu ghairu mustato, karena tidak bisa disanggupi oleh satu orang pun. Saya teringat dengan kata-kata Imam Al-Ghazali ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Ini inspiratif banget. Bahwa innallaha lam yaj'al qalbaini fi jawfi rajul. Bahwa seorang laki-laki tidak mungkin menjadikan dua hati dalam satu seorang laki-laki. Artinya apa? Cinta kita itu mesti sepenuhnya hanya kepada satu orang, bukan kepada orang banyak. Nah ini makanya konsep keadilan di dalam masalah perasaan itu bukanlah yang dikehendaki di dalam ayat Al-Quran. Oleh karena itu kalau kita bisa simpulkan tentang masalah menguak hukum poligami tersebut, yang pertama, poligami adalah merupakan sesuatu yang legal secara syariat. Dan yang kedua, poligami bukanlah merupakan sesuatu yang sunnah, tetapi bisa menjadi mubah, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bahkan bisa menjadi haram, tergantung dengan keadaan dan motivasi seorang suami. Oleh karena itu, kalau seorang suami yang sampai hari ini masih belum dikaruniai seorang anak, sementara istrinya dalam keadaan sakit, dan istrinya dalam keadaan yang mohon maaf ya, mandul, maka syariat memberikan pilihan, dia punya hak untuk berpoligami atau menikah lagi, asalkan bisa berlaku adil antara istri yang pertama dan istri yang kedua. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bisa membawa manfaat. Ya, kalau saya hanya bisa menyampaikan teori, kalau untuk praktek poligaminya, jujur saja saya tidak berani. Kurang dan lebihnya, lupa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.